Perjalanan kita kali ini kita akan mengeksplor keindahan alam Kabupaten Bulukumba. Perjalanan darat yang ditempuh dari Kota Makassar untuk mencapai Kabupaten Bulukumba adalah sekitar perjalanan 4 jam perjalanan darat. Akhirnya, setelah menempuh kurang lebih 4 jam perjalanan darat, kita akhirnya sampai di pantai Tanjung Bira. Dan setibanya di sana, kami langsung mendirikan camp untuk bermalam malam ini. Ketika matahari sudah terbit, teman-teman ternyata sudah pada keluar dan bermain bola di depan tenda. Ada juga sebagian yang mancing bergeser sedikit jauh dari tempat kita camp hari ini. Karena kondisi baru bangun, belum sarapan, mata masih ngantuk, akhirnya memutuskan untuk nyebur untuk menyegarkan mata saya. Tapi karena kondisi air yang masih pagi, tambah karena gelombang pasang malam hari, akhirnya visibilitas kurang baik. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin berenang, untuk menikmati keindahan alam bawah lautnya Pantai Tanjung Bira, untuk mendapatkan visibilitas terbaik itu sebaiknya berenang di siang hari. Range-nya itu antara jam 11 siang sampai jam 1 siang. Pantai Tanjung Bira sendiri itu selain terdiri dari gugusan pasir putih atau pantai pasir putih yang halus dan lembut, di sini juga dikelilingi dengan tebing, tebing kars yang terjal dan diselimuti dengan pepohonan-pepohonan yang tidak terlalu tinggi tapi lebat. Untuk water sport sendiri di Pantai Tanjung Bira itu sudah sangat lengkap. Jadi di sini ada fasilitas seperti banana boat, kemudian flying donut, dan juga jet ski. Jadi untuk teman-teman yang ingin menikmati bisa memilih beragam fasilitas yang ada. Next, kita ke titik 0 km. Bergeser sedikit dari Pantai Tanjung Bira, masih dalam kompleks yang sama, masih di daerah kawasan Pantai Tanjung Bira, sekitar 200 meter dari bibir Pantai Tanjung Bira, kita akan disuguhi sebuah spot terbaru. Ini saya bilangnya terbaru karena memang baru saja diresmikan oleh pemerintah setempat. Titik 0 km ini sendiri, setelah kita masuk, tiba di spot tersebut, kita akan menjumpai sebuah tugu yang menandakan di situ adalah titik 0 km. Kalau kita cek di peta atau di maps, letak dari spot tersebut memang berada di ujung Pulau Sulawesi. Lebih tepatnya mungkin sekitar paling utara di Sulawesi Selatan. Nah, ternyata di tempat ini itu adalah sebuah tebing, pantainya dengan gelombang yang amat besar, tapi tentunya nggak bikin takut karena airnya dengan gradasi warna hijau toska dan biru itu bikin mata kita awet untuk menyaksikan keindahan.
Tebing di sini lumayan terjal dengan deretan tebing yang tinggi, diselimuti dengan pepohonan yang rimbun. Oke, bergeser sedikit dari spot yang tadi, masih di titik 0 km. Ternyata ada spot lain di seberang tebing. Ini tidak satu tempat, atau jalurnya agak terputus dari tempat yang tadi. Mesti beranjak dari parkiran yang satu ke parkiran yang lain untuk bisa mencapai ke spot yang satu ini. Nah, untuk spot yang satu ini adalah spot yang paling bisa saya bilang instagramable karena paling sering nongol di Instagram. Tempat ini sendiri merupakan bagian dari titik 0 km, tapi dengan nuansa yang berbeda dengan tempat yang tadi. Di sini itu masih kita akan disuguhi oleh tebing yang cadas, yang diselimuti dengan pepohonan hijau, tapi dengan fasilitas yang berbeda. Di sini kita akan menemukan sebuah jembatan yang menjorok ke depan agak panjang dengan landasan berupa kaca. Kemudian kiri kanannya juga diselimuti atau dilindungi oleh kaca. Jadi sangat indah, maksimal sekali untuk bisa menikmati keindahan alam yang ada di spot ini. Teman-teman, bergeser kembali dari spot semula. Kita kali ini bergeser sekitar 2 km dari titik awal kita di kompleks Tanjung Bira. Selamat datang di Tebing Aparalang. Oke, seperti namanya, tempat ini sama kayak di titik 0 tadi. Ini adalah gugusan tebing kars yang terjal yang diselimuti dengan pepohonan. Tapi fasilitas di sini jelas berbeda dengan yang ada di titik 0 km. Jadi nuansanya tetap beda. Menurut saya juga pantai yang ada di tebing Aparalang itu lebih eksotis karena warna airnya yang betul-betul gradasinya itu dapat. Warna hijau toska, kemudian dibalut dengan biru gelap. Gradasinya kayak ada di kalender. Betul-betul memanjakan mata. Ombak yang menghantam masuk ke celah-celah tebing, akhirnya suara itu bikin kita jadi adem. Nah, di spot sini sendiri juga terdapat sebuah jembatan yang turun ke bawah. Kadang tempat ini selain digunakan untuk bersuah foto, tempat ini juga banyak digunakan oleh para pemancing untuk mancing. So, teman-teman, daripada hanya melihat di layar kita saja, sebaiknya teman-teman datang ke sini untuk langsung melihat dan menikmati keindahan alam yang ada di Kabupaten Bulukumba.